Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf telat nih. Ini yang hadir banyak betul nih, 70.000 ini. Allah Akbar. Subhanallah, luar biasa. 70.000 yang hadir ini. Karena kan dalam Islam itu satu kebaikan minimal kali 10. Jadi 70 hingga 700. Ya, 700 berarti 4,9 juta ini. Subhanallah yang hadir luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz. Kemarin baru mendengarkan kajian Ustaz di MBR ya. Oh di MBR ya, tafsir MBR. Oke. Ustaz, tafadhol Ustaz Budi untuk memulai, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Ini rupanya memang online offline di Migas ini. Jadi yang online ini seperti offline-nya. Ya, seperti offline-nya ini. Mudah-mudahan nanti Allah semarakkan kembali kegiatan-kegiatan Islam di Migas ya. Allahu Akbar. Baik, topik kita hari ini tentang fikih COVID-19. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, audio videonya jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Baik. Jelas, Ustaz. Baik, saya tampilkan materi ya, sebentar. Oke, sudah nampak belum? Sudah, Ustaz. Sudah nampak ya? Ini Sudah. bagaimana puasa di tengah pandemi Corona COVID-19. Ini sebetulnya topik ini ada di buku saya, ya fikih COVID-19. Kawan-kawan yang tidak bisa mendapatkan hard copy-nya, itu bisa mendapatkan e-book-nya ya melalui penerbit begitu. Atau nanti saya coba minta ke penerbit ya. Nah, topik ini COVID, kemudian pandemi yang kita sedang hadapi saat ini sebetulnya bukan hanya sudah diinformasikan oleh Al-Quran, bukan sudah diproyeksikan oleh Al-Quran, tetapi Al-Quran menginformasikan sekaligus memberikan solusi. Way out-nya seperti apa? Jadi, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itulah yang membedakan antara Islam dengan agama-agama samawi. Apalagi dengan agama bumi yang lain ya. Dengan agama samawi pun itu sangat beda. Kalau Taurat itu wahyu pertamanya ubud, sembahlah. Jadi sangat dogmatik sekali. Dia menyembah, beribadah. Karena itu mereka mereformasi agamanya kan begitu. Kemudian Injil wahyu pertamanya irka' ruku'lah. Sama seperti Taurat juga itu masih rangkaian sholat. Tapi apa Islam coba? Wahyu pertamanya iqra, bacalah. Jadi Islam ini agama ilmu pengetahuan. Harusnya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin jujur dengan teori keilmuannya, dengan kerangka teorinya, itu sebetulnya mendekatkan dia kepada ketauhidan. Tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam itu profesor, doktor, orang yang secara keilmuan tinggi. Ya. Jadi menengah ke atas dalam keilmuan. Sebaliknya yang keluar dari Islam itu justru orang-orang yang papa dalam ekonominya. Ya. Termasuk masalah COVID-19, masalah pandemi. Ini sudah dibahas tuntas oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jarang loh berbicara detail ya. Al-Qur'an itu pasti berbicara makro, sisi yang sangat general. Aqimus salat, dirikan salat, wa atu zakat, tunaikan zakat. Tapi bacaan sholat, gerakan sholat tidak dibahas oleh Al-Quran. Kita mesti menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa ibadah yang lain itu pun dijelaskan oleh Al-Quran secara global saja. Yang dibahas detail oleh Al-Quran itu cuma 2. Ya, saya ulangi lagi nih. Yang dibahas detail
Rangkaiannya dari awal hingga akhir, dari hulu ke hilir cuma dua. Satu, masalah waris. Ya, satu masalah waris. Pembagian harta warisan. Karena pembagian harta warisan ini yang membagikannya Allah. Maka yang menentang, itu menentang Allah. Seorang muslim, walaupun dia muslim, tetapi pembagian waris yang enggak benar, khianat. Ya, dia masuk neraka, kekal. Surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa membangkang kepada Allah dan Rasulnya terkait urusan warisan, faraid, ya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke neraka selama-lamanya. Ada anekdot ya, seorang muslim pembagian waris itu masuk neraka. Satu sel dengan Fir'aun. Kata Fir'aun, bro, ente kan muslim. Kok nggak keluar-keluar? Yang lain kok keluar? Nggak kekal, kenapa Anda nih kok lama betul di sini? Kalau saya Fir'aun, kekal wajar. Karena saya kafir. Lah Anda muslim, Anda bersyahadat. Anda ikut ngaji. Tapi kenapa Anda kekal? Apa jawabnya? Sorry Mas Bro Fir'aun. Saya ini pembagian warisnya nggak benar. Subhanallah. Kenapa? Karena waris itu yang membagikannya Allah. Satu, yang dibahas detail oleh Al-Quran itu waris. Yang kedua, yang dibahas detail, spesifik, rinci, itu masalah pandemi. Masalah virus. Apa itu virus? Apa yang harus dilakukan ketika ada virus? Kemudian bagaimana melakukan lockdown? Bagaimana isolasi? Bagaimana karantina wilayah? Bagaimana ukuran virus? Subhanallah. Terus kalau wafat karena virus, kemudian apa jadinya? Terus apa yang mesti dilakukan ketika ada virus? Itu dibahas dari hulu ke hilir, jelas betul. Rinci. Subhanallah. Karena itu, subhanallah ya. Andaikan para pemimpin bangsa kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan berpegang teguh ke situ tuh. Ya, dia akan berpegang teguh ke situ. Wuhan itu cuma 4 bulan. Sekarang recovery. Kenapa lockdown? Karena lockdown itu bukan himbauan pemerintah ya, akhi. Itu bukan himbauan pemerintah, tapi himbauan Al-Quran. Baik, kita bahas ya. Halo, Assalamualaikum. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz, mengikuti Ustaz. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini, sudah bertambah 90.000 ya yang hadir nih. Alhamdulillah. Baik. Nah, lihat nih. Ya, lihat. Pada zaman Nabi, itu virus sudah ada. Kapan? Ketika hijrah pertama Nabi. Hijrah pertama Nabi itu mostly kebanyakan ke Habasyah. Ya. Nabi sendiri itu berangkat. Tapi hanya separuh jalan saja. Karena Pak Jibril ngasih tahu, Muhammad nggak usah lanjut perjalanan. Cukup umatmu saja. Kenapa? Itu Raja An-Najasyi yang punya Habasyah. Itu orang baik. Ya, sudah cukup. Kamu nggak usah ikut. Nabi kembali lagi. Jadi mostly kebanyakan para sahabat ketika hijrah Nabi itu ikut ke Habasyah. Nabi tidak mewajibkan. Kalian hijrah ke Habasyah. Tidak. Yang penting bisa keluar dari Mekah. Kenapa? Karena persekusi, kemudian bully, kezaliman luar biasa. Nah, yang penting bagaimana bisa keluar dari Mekah. Ada sebagian kecil sahabat itu berangkatnya tidak ke Habasyah, tapi ke Cina. Ustadz kan informasi Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina itu kan debatable. Debatable itu Sa'ad bin Abi Waqqas wafatnya di Cina atau tidak, itu yang debatable. Tapi tidak ada sejarah, tidak ada buku sirah nabawiyah yang membantah apakah Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ke Cina atau tidak. Tidak ada yang membantah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ke Cina. Nah, adapun Sa'ad bin Abi Waqqas wafatnya di Cina atau bukan, itu topik yang lain. Karena berangkat ke Cina kan nggak mesti wafat. Kan begitu. Nah, ada sebagian kecil sahabat itu berangkatnya kemana? Berangkatnya ke Cina. Siapakah dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sampai di Cina, ada virus. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ada virus di sini. Aku ingin pulang ke Madinah. Nah, dari sinilah keluar hadis Rasul yang sangat masyhur. Idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhulu biha. Wa idza antum biha fala tafirru anha. Ketika ada virus di satu tempat, jangan kalian masuk. Namun ketika sudah kadung ada di situ, jangan keluar. Subhanallah. Jadi,
teori karantina, teori lockdown itu sudah zaman Nabi sudah dilakukan. Bahkan jauh-jauh hari, nanti saya cerita nih ya. Bahkan jauh-jauh hari. Pertanyaannya, terus kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak keluar, kalau dia terjangkit, vaksinnya apa? Obatnya apa? Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa itu? Saya tanya, SARS, MERS, ketika menerjang kita beberapa tahun yang lalu, obatnya ditemukan atau tidak? Saya tanya, Bapak-bapak. SARS, MERS, ya, ketika beberapa tahun yang lalu itu menjangkit kita ini, itu obatnya sampai sekarang ditemukan atau belum? Belum kayaknya Ustaz. Belum. Nggak tahu dah. Belum ditemukan. Tapi kenapa dia hilang gitu aja? Itulah adilnya Allah. Untuk virus, ya, nggak usah dicari obatnya. Ya, subhanallah. Ini bocoran tauhid nih. Virus nggak usah dicari obatnya. Obatnya itu ada di virus itu sendiri. Ya, obatnya itu ada di virus itu sendiri. Mana dalilnya? An-Najm ayat 45. Wa annahu khalaqa zawjainil dzakara wal untha. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada virus, ada obatnya. Terus obatnya virus di mana? Di virus itu sendiri. Bagaimana caranya? Lakukan himbauan Nabi. Ketika ada virus, ketika kalian mendengar aja, belum melihat, mendengar. Ya, kalian jangan ke situ. Ketika kalian sudah kadung di zona merah yang ada virus, tolong jangan keluar. Lalu obatnya apa? Obatnya bahwa virus itu dia akan mati dengan sendirian. Bagaimana caranya? Putus mata rantai. Jangan sampai para tenaga medis bilang apa? Indonesia terserah. Indonesia terserah, kasihan mereka. Jadi Islam itu luar biasa. Ya akhi, sampai sekarang 40 lebih kawan-kawan saya tenaga medis yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dibantu oleh saya. Subhanallah. Jadi subhanallah pandemi ini memberikan banyak hidayah. Kawan-kawan kami di Fakultas Kedokteran datang. Ya, ternyata mereka baca. Jadi sejarah lockdown itu tidak ditemukan kecuali datangnya dari Islam. Ya, kecuali datangnya dari Islam. Para dokter, Chinese, non-Chinese, non-Muslim datang. Ustadz bantu kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dok, kenapa dok kok begitu cepat? Bukan. Ternyata memang yang paling ampuh memutus mata rantai itu lockdown. Ya, itu lockdown. Para dokter coba sekarang kampanye mereka apa? Indonesia terserah. Indonesia terserah. Kenapa? Mereka sudah capek. Kita nggak komitmen. Kita nggak stay at home. Dan tidak ada kebijakan yang ketat untuk stay at home. Tidak ada kebijakan yang kuat untuk lockdown. Subhanallah. Itu para dokter mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata kenapa? Ustadz, saya baca teori lockdown. Kami nggak menemukan dari tokoh. Kami tidak menemukan dari negara mana. Kami menemukannya dari Islam. Subhanallah. Sudah 40 lebih tenaga medis yang dibantu atas izin Allah. Ya, minta dibantu untuk apa? Dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dahsyat betul. Jadi virus ini dia akan mati dengan sendirinya. Ya, dia akan mati dengan sendirinya. Subhanallah. Kata Nabi, fa innal waba'a la aktsara min 4 asyhur. Jadi hadis itu sebetulnya itu ada apa? Ada terusannya. Jadi nggak berhenti pada ketika kalian ada di zona merah, kalian jangan keluar. Itu nggak berhenti di situ. Ada terusannya apa? Fa innal waba'a la aktsara min 4 asyhur. Karena sesungguhnya wabah itu durasinya nggak lebih dari 4 bulan. Jadi 4 bulan kita lockdown, subhanallah, selesai semua. Wuhan cuma 4 bulan. Ya, yang suspek 01 itu ketahuan 16 November. Makanya akhir Februari recovery dia 4 bulan. Wuhan, Hubei langsung di lockdown oleh si Jinping tuh. Subhanallah. Kenapa sekarang virus menjangkit ke lebih dari 214 negara. Menyebar ke seluruh negara. Karena masing-masing negara mengevakuasi warganya. Mahasiswa Indonesia, Raka, tolong Raka. Sebentar ya, ada tamu. Raka. Ya. Masing-masing negara mengevakuasi warganya. Subhanallah. Kata Nabi, durasi wabah
durasi wabah itu usianya tidak lebih dari 4 bulan. Ya. Iya. Jadi fa'innal wabah kata Nabi. Sesungguhnya wabah pandemi itu durasi nggak lebih dari 4 bulan. Terus Nabi membacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberikan beban itu di luar kemampuan hambanya. 4 bulan. Ya, 4 bulan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, amal ibadahnya bukan tawaf, bukan sholat berjamaah, tapi apa? Stay at Gua Hiro. Iya kan? Stay at Gua Hiro. Lockdown di Gua Hiro. Nabi bersembunyi. Nabi menyendiri. Setelah 4 bulan diangkat jadi Nabi. Jadi sebelum diangkat menjadi Nabi, ibadah Nabi bukan ibadah yang terlihat. Bukan ibadah dalam keramaian. Bukan. Tapi ibadah dalam ketersembunyian. Mudah-mudahan 4 bulan kita di rumah. Kan ini kan maksimal 4 bulan. Sebetulnya bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Tergantung komitmen kitanya. Subhanallah. Terus, mungkin Bapak Ibu jamaah tahu ya, hadis tentang sumu tasihu. Itu disabdakan oleh Nabi pertama kali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian riwayat mengatakan hadis sumu tasihu itu dhaif. Tapi banyak riwayat yang lain yang menguatkan. Terus kalau saya nggak bisa keluar, apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Sumu tasihu. Puasalah engkau akan sehat. Kenapa? Pada masa Nabi nggak ada ceritanya virus terjadi pada bulan Ramadan. Ya, ya, nggak ada ceritanya virus terjadi pada bulan Ramadan. Berarti iman kita nih yang bermasalah nih. Ya, bahkan dalam surat Shad itu Allah membahasakan virus itu dengan setan. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitan. Dan jelaskanlah kisah hamba kami namanya Ayyub. Ketika dia terpapar oleh setan. Setan di bulan Ramadan, diapakan itu? Dikerangkeng. Setan diapakan dia? Mohon maaf. Ya, setan betul-betul dikerangkeng. Mohon maaf saya matikan itu dulu fan tadi ya. Nah, di bulan Ramadan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wasul silatis syayatin. Setan dikerangkeng, setan dibelenggu. Nah, virus dalam Al-Qur'an Allah bahasakan sebagai setan. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah memberi nama virus 2. 1 enggak pakai nama, 2 pakai nama setan. Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Harusnya apa? Tidak ada virus di bulan Ramadan karena dia dibelenggu. Subhanallah. Next. Segala penyakit pasti ada obatnya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi obatnya virus itu apa? Obatnya virus ada di virus itu sendiri. Bagaimana caranya? Lockdown. Kita lihat. Virus dalam Al-Quran. Ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Baik. Ada 6 tempat Allah berbicara tentang virus. Pertama, ukuran virus. Virus itu kecil betul. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-Baqarah 26. Allah nggak segan-segan. Allah nggak malu memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, nyamuk kecil. Terus Allah ciptakan ada yang lebih kecil dari nyamuk. Apa itu? Virus. Jadi virus itu tidak pernah diberi nama oleh Allah. Kenapa? Saking kecilnya. Ketika ayat ini turun, Nabi dibully. Muhammad, Tuhanmu nggak ada kerjaan. Masa memberi perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk? Kenapa nggak memberi perumpamaan itu unta, gajah, jerapah, dinosaurus yang gede-gede? Subhanallah. Menjawab itu gampang ya, akhi. Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menjawab elok sekali. Peradaban manusia semakin tinggi inovasi teknologinya, maka produknya lebih kecil. Produknya lebih kecil. Kata Pak Habibie, CPU komputer itu diciptakan pertama kali 1947. Itu CPU komputer besar betul. Tapi sekarang komputer coba lihat, antum bentuknya lihat, kecil ya. Nyamuk dia kecil, tapi walaupun kecil, senyawa ini lengkap pirantinya. Dia punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya badan. Subhanallah, punya betis. Menciptakan segala sesuatu yang kecil, tapi detil itu lebih susah. Ketimbang menciptakan segala sesuatu yang besar dengan detil. Termasuk virus. Virus walaupun kecil, tidak terlihat, tapi faktanya dia ada. Buktinya apa? Sudah 4 juta manusia semuka bumi ini terpapar. Sudah 350.000 lebih yang meninggal.
Di Indonesia sudah 1.000 lebih yang meninggal. Kemudian yang terjangkit sudah berapa? Sudah 18.000. Faktanya ada. Apa hikmahnya? Percaya kepada sesuatu, tidak mesti sesuatu itu terlihat. Seperti halnya virus. Virus tidak terlihat. COVID-19 tidak terlihat. Besarnya ya, itu cuma 125 nano. Percaya kepada sesuatu, tidak mesti sesuatu itu terlihat. Kelihatan. Tapi faktanya dia ada. Seperti virus. Percaya kepada Allah, tidak mesti mensyaratkan Allah itu terlihat. Tapi faktanya Allah itu ada dengan adanya ciptaannya. Virus, kita yakin dia ada. Buktinya apa? Ada yang suspek, ada yang ODP, PDP, bahkan ada yang wafat. Subhanallah. Itu sebabnya kenapa sejak zaman Nabi, virus ini cenderung itu identik dengan Cina. Negara ini komunis, gak percaya sama Tuhan dia. Nah, dikasih virus agar dia beriman kepada Allah. Agar mereka beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Buktinya apa? Virus gak kelihatan. Tapi faktanya dia bekerja. Ada yang positif. Bahkan ada yang meninggal. Paham antum ya? Al-Baqarah ayat 243. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim ulufun hadaral maut. Ini ayat tentang lockdown nih. Ini pada masa Nabi juga nih. Jadi, pada masa Nabi itu pernah terjadi virus yang kelihatan di mata Nabi ini menjangkit orang-orang Yahudi yang ada di Bani Sulaim. Nah, mereka kena virus. Kenapa? Setelah membunuh saudara kita Muslim, para budak termasuk adiknya Bilal bin Rabah. Jadi para Bani Israel tinggal di Bani Sulaim membunuh para budak yang Muslim-Muslim ini. Kata itu, nanti Allah akan mengirimkan azab kepada mereka. Sehingga mereka susah bernapas. Ya, subhanallah. Nah, ketika orang-orang Bani Sulaim terjangkit virus, kata Nabi, tolong jangan keluar dari Bani Sulaim. Tolong jangan keluar. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian menyaksikan orang-orang Bani Israel keluar dari Bani Sulaim, kampung Dawardan. Keluar kemana? Keluar ke Irak, jalan kaki menuju Suriah. Subhanallah. Kata Nabi, jangan keluar, kalian kena virus. Karena kalau kalian keluar, nanti orang yang ada di wilayah yang kalian akan kunjungi akan tertransmisi juga, akan tertular juga. Apa yang terjadi? Mereka rupanya keluar, Pak. Ya, mereka rupanya keluar. Apa yang terjadi? Kampung baru yang mereka singgahi seluruhnya terjangkit virus. Mostly banyak yang meninggal. Akhirnya awalnya mereka sehat, tapi mereka carrier. Terjangkit dari orang penduduk baru. Jadi virusnya dari diri mereka menjangkit orang-orang penduduk Irak. Dari Irak, penduduk Irak menjangkit kepada Bani Israel. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah virus itu? Kata Nabi, At-ta'ud azabun yab'athuhullah. Ta'ud, virus itu azab yang Allah berikan. Kenapa Rasul bilangnya azab? Yang dimaksud azab tersebut kepada Bani Israel. Karena mereka telah membunuh saudara-saudara kita yang Muslim. Subhanallah. Kata Nabi, jangan keluar dari Bani Sulaim. Mereka keluar. Jadi Al-Quran sudah berbicara lockdown tuh. Ya, kita lewat surat langsung surat Hud ayat 64-65. Ini ayat tentang isolasi karantina. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'i fayakhudhakum 'adzabun qarib. Ceritanya Nabi Saleh dengan umatnya kaum Samud. Wahai Nabi Allah, perlihatkan kepada kami mukjizat Anda. Bagaimana? Tolong keluarkan unta dari batu ini. Mereka minta diciptakan unta dari mana? Dari batu. Subhanallah. Nabi Saleh berdoa. Ternyata Allah izinkan unta keluar dari batu. Ketika unta keluar dari batu, apa kata Nabi Saleh? Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Tolong jangan sentuh unta ini. Orang-orang kaum Samud pandai membangkang nabinya. Disentuhlah unta tersebut. Apa kata Nabi Saleh? Yang menyentuh unta, tolong jangan keluar rumah, jangan keluar kamar selama 3 hari. Kalian harus diisolasi, kalian harus dikarantina.
agar ketahuan kalian ini positif atau negatif. Kalian ODP, PDP atau OTG. Subhanallah. Jadi sejak zaman Nabi Soleh itu sudah ada teori isolasi. Sudah ada teori karantina. Luar biasa. Kata dokter epidemiologi, transmisi virus dari orang ke orang yang mematikan, itu pasti virus tersebut berasal dari mana? Dari hewan. Nah ini, kata Nabi Soleh, jangan sentuh unta. Mereka sentuh. Ternyata mereka wajib diisolasi. Jangan keluar rumah 3 hari. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari, ternyata mereka demam, wajahnya merah, gatal-gatal, dan sulit bernapas. Setelah itu Allah berikan azab. Subhanallah. Al-Quran sudah berbicara isolasi. Belum lagi hadis Nabi. Dalam Al-Quran ada 11 hadis berbicara tentang virus. Ini menguatkan apa? Menguatkan Al-Quran semuanya. Subhanallah. Coba kita lihat. Ya, hadis pada masa Umar tuh. Ya, yang terjadi di mana? Di daerah Amwash. Yang disebut dengan Ta'un Amwash. Kenapa istilahnya Ta'un Amwash? Karena virus itu terjadi hanya di daerah Amwash. Tidak menyebar ke seluruh Syam. Berkat kejeniusan seorang gubernur. Subhanallah. Ya, kata kuncinya gubernur loh. Ya, karena kejeniusan seorang gubernur. Siapa namanya? Amr bin As. Yang mendengar ini harusnya jeli ini. Karena gubernur Syam ketika itu jeli betul dia. Apa kata Amr bin As? Virus itu ini seperti bara api. Dia akan memakan yang ada di depannya. Karena itu kalian harus berjauhan. Subhanallah. Disitulah saya membaca kitab. Pada masa Amr bin As. Tidak ada sholat berjamaah. Tidak ada sholat Jumat berjamaah. Kenapa? Untuk memutus mata rantai. Subhanallah. Begitu ya. Kemudian masih banyak dalam Sahih Bukhari. Nanti bisa dibaca dalam buku saya. Ya, kemudian Sahih Bukhari mengatakan pertanyaan Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu virus? Yang tadi saya jelaskan jawabannya, bahwa virus itu azab. Allah timpakan kepada siapa saja, maksudnya azab itu kepada Bani Israel. Terus apa sikap kami yang harus kami lakukan ketika ada virus? Apa kata Nabi? Falyamkuth fi baitihi. Hendaklah berdiam diri di rumah. Nah, kata berdiam diri di rumah, saya baca kitab-kitab 4 mazhab. Mazhab Hanafi, saya baca Fiqh Al-Mabsut. Mazhab Maliki, saya baca kitab Al-Muwatta, karya utamanya Imam Malik. Fiqh Syafi'i, saya baca Al-Um. Fiqh Hambali, saya baca Musnad Ahmad bin Hanbal. Para 4 mazhab ini dalam banyak kasus mereka berbeda. Tapi untuk kasus ketika satu daerah, ketika satu negeri, zona merah, semuanya sepakat. Apa itu? Falyamkuth fi baiti, hendaklah berdiam diri di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Jika ada orang memaksakan, padahal dia tinggal di daerah zona merah, tetap berjamaah di masjid. Tetap sholat Jumat, tidak islami itu. Jadi dia berislam dengan perasaan. Dia berislam dengan emosional. Subhanallah. Kenapa? Nabi menyuruh ketika kita ada di zona merah, jangan keluar rumah. Jangan berjamaah di masjid. Jangan sholat Jumat di masjid. Itu dilakukan pada masa siapa? Pada masa Amr bin As. Ingat, Amr bin As itu seorang sahabat Nabi. Jangankan virus. Ya, ketika Madinah turun banjir aja, apa kata Nabi? Ketika bilang kepada Bilal, Bilal, selesai kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, tolong ditambahkan ya. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Salatlah di kendaraan-kendaraan kalian. Nggak usah ke masjid. Justru yang demam, yang flu, ketika memaksakan diri berangkat ke masjid, dan dia ada di zona merah, haram hukumnya. Kata Nabi apa? La dharara wa la dhiraran. Ingat, hadis-hadis terkait fleksibilitas ibadah itu kebanyakan disabdakan oleh Nabi ketika demam, ketika flu, ketika ada virus. Ya, la dharara wa la dhiraran. Jangan membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Subhanallah. Imam Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan hendaklah tinggal di rumah. Itu hadisnya umum. Tinggal di rumah berarti apa? Ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Allahu Akbar. Bagaimana jika ada
seorang muslim yang wafat karena virus. Kata Nabi, at-ta'un syahadatu kulli muslimin. Ta'un itu mati syahidnya orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Hadis 5399, Dajjal dan virus tidak bisa masuk kota Mekah. Coba lihat. Ini saya kirimkan WA ke guru saya, salah seorang ulama di Arab Saudi. Saya bilang, kenapa itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi di lockdown? Kenapa? Ini kan hadisnya jelas. Ala anna likulli likulli babil Ka'bati, ala inna likulli babil Madinati wa Makkah malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wa ta'un. Ketahuilah bahwasannya Mekah dan Madinah pintu-pintunya dijaga oleh para malaikat, ya, sehingga virus dan dajjal tidak bisa masuk. Ustaz, itu ada pangeran-pangeran positif. Mereka tinggal di Riyadh. Enggak, Ustaz. Itu Mekah Madinah ada yang kena virus. Yang kena virus itu pekerja kereta. Ya, pekerja kereta. Dia bukan berdomisili di Mekah Madinah. Itu pekerja kereta yang sedang membangun kereta Madinah, Jeddah, Madinah, Mekah. Subhanallah. Saya tidak perlu menginformasikan keluarga negaranya dari mana. Tahulah yang bikin kereta itu dari mana. Kan begitu. Makanya sekarang Masjidil Haram dibuka, alhamdulillah. Walaupun belum bisa untuk umroh yang di luar Arab Saudi. Tapi yang sudah berada di sana, alhamdulillah. Salat tarawih sudah dibuka sekarang. Ya, untuk umroh juga sudah bisa. Subhanallah. Nabi Yahya juga wafat karena virus. Jadi jangan merasa rendah hati yang kena virus. Jangan nyinyir bagi yang kena virus, apalagi menolak jenazahnya. Nabi Yahya wafat karena virus. Subhanallah. Ya. Terus apakah mungkin kita dengan beribadah dari rumah, ya, itikaf dari rumah kita dapat Lailatul Qadar? Subhanallah. Itikaf itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Itikaf itu secara etimologis artinya habsun nafs, menjaga diri. Mungkin ketika itikaf di masjid, dia lebih lebih khusyuk, lebih tenang, ya, pandangan lebih terjaga. Tapi ingat, dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari ada 3 hadis pada bab i'tikaf. Hadis nomor 9, 12, dan 13 pada bab i'tikaf. Nabi menegur 2 pemuda Ansor yang sedang i'tikaf di Masjid Nabawi di depan Nabi. Jadi begini ceritanya. Untuk salat tarawih, Nabi kan salat tarawihnya cuma 4 malam saja. Jadi selama 8 tahun Nabi puasa Ramadan, itu Nabi tidak salat tarawih sama sekali. Kecuali 4 malam saja di tahun kedua. Ya, karena puasa Ramadan itu disyariatkan kan tahun kedua Hijriah. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga tahun ke-10 Hijriah. Hingga masa Abu Bakar Siddiq nyaris tidak ada salat tarawih di mana? Di Masjid Nabawi. Semuanya di rumah. Jadi mirip-mirip lah salat tarawih kita hari ini dengan salat tarawihnya masa Abu Bakar dan masa Nabi Muhammad SAW. Tapi ada masalah nih, itikaf. Nabi selalu itikaf di masjid. Bahkan kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, mal itikafu illa fil jami'. Tidak ada itikaf kecuali di masjid yang ditegakkan sholat Jumat di situ. Nah sekarang bagaimana kondisinya? Pakai hadis Aisyah tadi. Ketika ada pandemi, ketika ada virus, kita di zona merah, hendaklah berdiam diri di rumah, termasuk itikaf. Oh berarti kita nggak bisa dapat Lailatul Qadar dong? Jawabannya 2. Pertama, istri Nabi kan tidak itikaf di Masjid Nabawi, mereka di rumah. Tapi mereka dapat Lailatul Qadar. Aisyah, Hafsah, Sofia, Zainab, Maimunah. Di mana itikafnya? Di rumah, dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi jangan ngeyel. Yang kedua, itikaf itu secara bahasa artinya habsun nafs. Habsun nafs, menjaga jiwa. Itikaf di masjid lebih tenang, lebih khusyuk, pandangan lebih terjaga. Tapi ingat, dalam Sahih Bukhari, bab itikaf hadis nomor 9, 12, 13, Nabi menegur 2 pemuda Ansor yang sedang itikaf. Kenapa? Ceritanya, Nabi ini ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan pagi hari, Nabi kunjungi seluruh istri-istrinya. Ada seorang istri yang sempat tidak dikunjungi, namanya Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai.
Karena tidak dikunjungi ketika waktu gilirnya, kok Nabi nggak datang nih. Kenapa Nabi mengunjungi istri-istrinya, memberitahu bahwa 10 hari ke depan saya tidak akan mengunjungi kalian. Saya tidak akan memberikan hak kalian. Hak kalian akan saya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Safiyah tidak sempat dikunjungi. Ketika malam harusnya Nabi gilir, nggak datang. Datanglah Safiyah ke Aisyah. Aisyah, ada Rasulullah? Tidak ada. Loh, bukannya Rasulullah telah mengunjungi kamu? Enggak tuh. Rasulullah sedang di mihrabnya. Dia sedang berduaan dengan Tuhannya. Ketika dilihat, ternyata betul. Rasul sedang khusyuk itikaf. Akhirnya minta izin kepada Aisyah untuk ditemani menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah dialog. Setelah terjadi dialog, Rasul mengantarkan Safiyah pulang. Keluar lewat pintu Babu Salam. Ternyata di depan pintu Babu Salam ada 2 pemuda Ansor. Kata Rasulullah, "Hadhi Safiyah binti Huyai." Ini Safiyah binti Huyai. Safiyah itu cantik betul. Nah, kata 2 pemuda Ansor, "Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, subhanallah." Jadi kalimat itu benar, kalimat thayyibah, tapi hati 2 pemuda Ansor itu khianat. Kenapa? Tidak bisa menjaga pandangan matanya kepada Safiyah. Apa kata Nabi? Ditegur 2 pemuda Ansor itu. Apa tegurannya? Inna syaitana yajri majrad dam. Wa inni akhafu ayyaf'alallahu syai'an ilaikuma. Ya, sesungguhnya setan itu mengalir pada aliran darah kalian. Dan aku khawatir Allah akan memberikan keburukan kepada kalian. Tuh lihat. 2 pemuda iktikaf di masjid Nabi, di hadapan Nabi tidak bisa menjaga pandangan. Mohon maaf, saya bukan bermaksud membandingkan antara rumah dengan masjid. Jadi kalau kita iktikaf di rumah, itu cuma keluarga kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Pandangan kita lebih terjaga, insya Allah. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, Allah nggak lihat tempat kalian di rumah atau di masjid. Yang Allah lihat itu apa? Kualitas hati kalian. Nabi, alasan yang ketiga. Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan pernah tidak iktikaf, justru Nabi sibuk dengan perang. Ada 2 peperangan Nabi terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Perang apa itu? Perang Badar dan Fathu Mekkah. Kenapa Nabi perang? Memerangi musuhnya. Hari ini kita berdiam diri di rumah. Memerangi musuh kita. Namanya siapa? Corona. Jadi dengan corona jangan berdamai. Harus diperangi. Caranya bagaimana? Berdiam diri di rumah. Stay at home. Subhanallah. Saya kira ini ya sisanya untuk tanya jawab. Baik, karena jam 13.15 saya ada amanah lain. Silakan jika ada pertanyaan. Halo. Baik, Ustaz. Alhamdulillah syukran kasiran atas pemaparannya terkait fikih corona ini berdasarkan Quran Sunnah. Mudah-mudahan jadi pelajaran ilmu bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan mohon maaf tadi Ustaz sedikit telat untuk mengawali karena mungkin jam di Depok sama Bintaro beda kali ya, beda menitnya. Afwan. Ustaz, menarik sekali terkait COVID-19 ini. Sebelum saya lemparkan kepada para jamaah atau yang ikut join di Zoom kajian Ramadan ini ada sedikit pertanyaan dari saya, Ustaz. Sekarang ini kan Ramadannya memang berbeda. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita harus bisa bersikap lebih sabar lagi karena emang Ramadan juga merupakan Syahrul Sabar, yaitu bulan penuh dengan kesabaran. Nah, di sisi lain Ustaz, terkait wabah corona ini kan ada hadis yang mengatakan bahwa tadi kata Ustaz bahwa sebetulnya di bulan Ramadan ini tidak ada virus. Ya Ustaz ya. Tapi di sisi lain juga dikatakan bahwa ada hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin. Ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Dan yang jadi pertanyaan Ustaz, karena kan banyak juga hadis yang berstatus palsu di bulan Ramadan ini.
hadis seperti ini statusnya seperti apa, Ustaz? Dan yang menarik lagi, ada redaksi hadis wasupidatis sayatin, yaitu setan pun dibelenggu. Nah, maksud tafsiran hadis dibelenggu ini seperti apa, Ustaz? Karena di sisi lain juga ternyata, kata Ustaz, Ramadan ini nggak ada virus, ternyata masih ada juga mungkin korban-korban terkait virus corona. Atau juga banyak juga di Ramadan ini, di siang bolong ini, warung-warung yang masih buka dengan ditutup dengan kain, mereka nggak berpuasa. Nah, seperti ini, apakah emang setan itu dibelenggu sehingga manusia merasa lebih asik masuk untuk beribadah pada Allah? Ternyata di selain juga banyak juga kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Tafadhol Ustaz, syukran. Baik, jazakallah khair pertanyaan Pak Budi ya. Jadi, itu hadis tentang ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu langit dibuka. Kemudian pintu surga dibuka dan setan-setan dibelenggu. Itu ada beberapa redaksi ya. Ada sufidatis syayatin, ada sulsilatis syayatin. Itu hadisnya hadis pertama pada bab puasa Ramadan dalam Sahih Muslim. Ya, jadi hadisnya bukan palsu, bukan dhaif, tapi hadisnya sahih itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lah Ustadz, enggak kok, masih banyak warung-warung terapung. Paham ya warung-warung terapung ya? Masih banyak warung-warung terapung yang hanya kelihatan kaki saja. Badan kepala nggak kelihatan. Banyak itu yang makan, katanya setannya dibelenggu. Makanya itulah pentingnya belajar hadis. Tidak hanya 1, 2, 3 hadis. Kita mesti melanjutkan hadis-hadis yang lain. Kitab hadis yang lain. Kata Nabi SAW, akabiru syayatin. Jadi yang dibelenggu itu setan-setan kelas kakap. Paham ya? Jadi yang dibelenggu pada bulan Ramadan itu setan-setan kelas naga itu. Setan-setan kelas kakap. Jadi para tokoh-tokoh elit setan itu. Nah, jadi kalau kita di bulan Ramadan masih gibah, masih suka marah, apalagi tidak puasa bulan Ramadan, itu sama setan kelas rendahan aja, kelas teri aja kita kalah itu. Subhanallah. Ya. Nah, virus dalam surat Shad itu dibahasakan oleh Allah dengan setan. Wadhkur abdana Ayyub idnadha rabbahu anni masaniya syaitan. Karena memang dalam sejarah Nabi, ini virus tidak pernah terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Sahabat puasanya luar biasa. Mereka betul-betul di rumah. Kalau tidak ada jihad, mereka di rumah. Ya, mereka di rumah, subhanallah. Karena yang paling ditakuti oleh virus ini apa? Yang paling ditakuti ini apa? Itu waktu terik matahari. Ya, waktu terik matahari. Ramadan, namanya saja apa? Ramadan. Membakar. Subhanallah. Karena itu kita tingkatkan lagi puasa kita. Kita perbaiki lagi ketaatan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi manfaatkanlah hadis Nabi ini. Betul berjamaah di masjid itu ibadah, tetapi di waktu normal. Di waktu tidak normal, maka ikuti hadis Nabi yang lain. Yaitu apa? Berdiam diri di rumah, sholat di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya ada yang mau bertanya dari Ustaz Firdaus. Ustaz, izin bertanya, Ustaz, ada yang berpendapat bahwa konspirasi bahwa pandemi COVID-19 ini direkayasa atau dienris oleh pihak tertentu. Disebutkan bahwa yang punya laboratoriumnya 3 negara, yakni Cina, Israel, dan Amerika Serikat. Nah, terkait ini mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Tafadhol. Pada masa Nabi hingga masa Bani Umayyah, jadi virus ini terjadi pada masa Nabi, pada masa sahabat, ya hingga masa Daulah Umayyah. Tidak ada virus terjadi pada masa Abbasiyah. Nah, dari masa Nabi hingga masa Umayyah itu ada 5 jenis virus. Pertama namanya virus Shiraweh. Virus Shiraweh ini yang menimpa sebagai azab kepada orang-orang Bani Israel. Yang kedua virus Amwash. Yang ada terjadi di daerah Amwash. Kenapa? Para sahabat betul melaksanakan ajaran Al-Quran, betul melaksanakan hadis Nabi. Lockdown, stay at home, karantina, diam diri di rumah. Yang ketiga itu virus Fatayat. Yang menimpa kepada perempuan-perempuan yang suka bersolek.
Ya, jadi mereka make up itu berlebihan. Tabarrujal jahiliyah itu. Ya. Kemudian yang keempat itu menimpa kepada al-akabir, ya, yaitu para pemuka-pemuka, para anggota kerajaan Daulah Umayyah. Ya, kenapa? Karena mereka hidupnya terlalu glamor, tidak mau makan yang halal. Lebih baik makan yang apa itu, yang dari Persia, dari Romawi, padahal tidak jelas kehalalannya. Dari yang haram. Ingat ya, bahwa kasus virus ini kan dimulai orang makan yang haram, yang kotor, katanya makan kelelawar, kan begitu ya? Ya, makan kelelawar, makan ini, makan itu. Nah, ini pernah terjadi pada masa Daulah Umayyah. Nama virusnya itu virus akabir. Subhanallah. Dan yang terakhir itu namanya virus jami'. Virus jami' ini yang menimpa banyak di akhir periode Umayyah. Ini menimpa orang kaya, orang miskin, orang beriman, orang tidak beriman. Subhanallah. Saya tanya, COVID-19 ini dari 5 virus pada masa Islam, ini jenis nomor keberapa nih? Masuknya virus yang mana nih? Halo? Ada ujiannya nih. Yang terakhir. Yang terakhir, betul. Siapapun dia, mau beriman, mau tidak beriman, mau kaya, mau miskin, namanya virus jami'. Ya, namanya virus jami'. Subhanallah. Nah, apakah ini? Jadi pada masa Nabi terjadi. Kalau memang ini buatan Cina, tapi Cina juga kan terdampak. Ya, Cina juga terdampak sama. Kalau ini buatan Amerika, Amerika paling banyak dia korbannya. Kalau ini buatan Israel, Israel juga sama. Subhanallah. Karena itu fokuslah kepada himbauan Nabi. Lockdown, lockdown, lockdown. Ini mungkin cara Allah membersihkan dosa kita. Karena ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan Allah memberikan rasa bingung, rasa susah. Ya, kemudian apa itu diberikan penyakit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Itu nomor 1 tuh. Dan kami akan uji kalian dengan rasa takut. Kondisi ini kan kita membuat takut kan? Subhanallah. Ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan bisa membersihkan dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung bahwa ini bukan rekayasa. Ini betul-betul natural. Wallahu a'lam bishawab. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ardi, bahwa sekarang ini kan pemerintah dengan adanya wabah COVID-19 ini sudah banyak berusaha, yaitu dengan adanya PSBB atau lockdown yang lainnya. Nah, pertanyaannya, jika pemerintah melonggarkan PSBB padahal pandemi belum berakhir, nah kita harus bagaimana, Ustaz? Nah, dalam kondisi mohon maaf pandemi, kita kan belum landai ya, kurvanya kan belum menurun. Masih meninggi terus, subhanallah. Karena itu apa yang mesti kita lakukan? Lakukan apa yang Nabi ajarkan. Stay at home, lockdown. Stay at home, lockdown. Berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah. Kapan lagi antum jadi khotib Jumat di rumah? Ha? Subhanallah. Kapan lagi antum jadi imam sholat? Subhanallah. Hah? Maka lakukan himbauan Nabi. Diam diri di rumah, lockdown. Diam diri di rumah, lockdown. Walaupun pemerintah melonggarkan. Pemerintah melonggarkan bukan karena kurva COVID ini turun. Tapi karena ono duite. Subhanallah. Karena kondisi kebijakan ekonomi kita yang belum stabil. Ekonomi kita nggak seperti Cina. Ekonomi kita tidak seperti negara lain. Ketika lockdown, itulah hebatnya Nabi, subhanallah. Nabi ketika menyuruh lockdown, tolong yang mendengar adanya virus di satu wilayah jangan masuk, yang sudah kadung di wilayah zona merah jangan keluar. Tapi setelah itu tengok hadis Nabi apa itu? Nabi langsung mengeluarkan hadis jaring pengaman sosial. Apa kata Nabi? Badiru bis sadaqah fa innaha tadfa'ul bala wal waba wal hurub. Segerakan sodakoh ketika masa pandemi ada virus. Karena sodakoh itu bisa mencegah musibah. Bisa mencegah memutus mata rantai virus. Dan menghindari huru hara. Ketika orang berdiam diri semua di rumah. Pada saat yang bersamaan mereka mesti kerja. Ya, kita semua working from home. Bekerja dari rumah.
Mungkin bagi ASN, sebagian pekerja, sebagian orang tidak ada masalah berdiam diri di rumah. Tapi ada orang yang penghasilannya harian, tukang cilok, tukang bubur, tukang bakso. Ketika sekolah diliburkan, kantor diliburkan, penghasilan mereka harian. Terus mereka makan dari mana? Dari tabungannya. Kalau ada, kalau nggak ada, mereka pinjam sana sini. Pada saat yang bersamaan mereka punya tagihan kontrakan, punya tagihan motor, punya tagihan ini dan itu. Maka jaring pengaman sosialnya apa itu? Sedekah. Kalau dalam sebuah negara, apa jaring pengaman sosialnya? Yaitu pemberian bantuan langsung, sedekah. Harga-harga diturunkan, jangan dinaikkan. Subhanallah. Itulah sedekahnya Islam. Karena itu, lakukan himbauan Nabi. Walaupun PSBB-nya dilonggarkan. Tapi virus ini kurvanya belum menurun ya akhi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya tentang fikih COVID-19 ini berdasarkan Quran Sunnah. Ya, Ustadz, saya cuma bisa sampai ini ya, karena jam 13.15 saya ada amanah yang lain. Oh, baik, Ustaz. Kalau begitu Ya. mungkin kalau ada jemaah yang mau bertanya lagi bisa lewat WhatsApp, Ustaz. Betul. Dan sebelum ditutup, nanti materinya saya kirimkan ya. iya, syukur Ustaz. Sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk menutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, kita betul-betul Ramadan tahun kali ini bermakna dan tentunya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mungkin bisa melaksanakan aktivitas Ramadan lebih baik kembali, apalagi ini merupakan 10 hari terakhir. Tafadhal Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafilu wa kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal ta'un wal ahad wal syada'ida wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasatan wa min biladil muslimin ammatan. Ya Allah, angkat virus ini, angkat COVID-19 ini ya Rabb. Ya Rabb, dengan virus ini kau ampuni dosa kami. Kau bersihkan seluruh dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, banyak saudara kami yang sangat terdampak. Yang imannya bukan hanya saudara kami, diri kami belum begitu kokoh ya Rabb. Benar, yang kau wafatkan karena virus ini adalah syahid. Yang wafat karena virus ini kau katakan sebagai syuhada ya Rabb. Lewat lisan Nabi-Mu. Seperti halnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 20.000 sahabat wafat karena virus ini ya Rabb. Seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Benar mereka wafat karena virus ini. Tapi Mu'adz bin Jabal kau wafatkan ya Rabb. Amalnya luar biasa. Dia mujahid yang luar biasa. Tahajudnya tiap malam. Tiap 3 hari khatam Quran. Sedekahnya seluruh hartanya. Kau wafatkan dengan virus ini syahid ya Rabb. Tapi jika kau wafatkan kami ya Rabb. Amal apa yang kami bawa? Salat kami jauh dari khusyuk ya Rabb. Sedekah kami jauh dari ikhlas ya Rabb. Amal apa yang kami bawa? Para sahabat kau luar biasa ibadahnya. Bekalnya luar biasa. Bekal apa yang kami bawa? Namun jika takdirmu memberikan kepada kami lain, maka pastikan seluruh dosa kami ya Rabb kau ampuni. Dosa keluarga kami kau ampuni. Ya Rabb, angkat virus ini dari bangsa kami ya Rabb. Dari diri kami, dari wilayah kami, warga kami ya Rabb. Mudah-mudahan dengan virus ini ya Rabb, kau jadikan kami lebih baik. Kami lebih memahami Engkau, lebih mengenal Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik jemaah hadirin, saimin wa saimat rahimakumullah. Alhamdulillah kajian kita pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kajian ini kita bisa melaksanakan dalam Ramadan ini. Tentunya kita juga berharap semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi secercah atau charger iman kita untuk lebih baik lagi di Ramadan kali ini. Baik, dari kami dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. atas tausiahnya hari ini. Saya N ya pertemuannya. Ya, jangan lupa rekamannya ya. Insya Allah. Ustaz, mana Ustaz masih ada nggak ya? Minta bahannya tadi. Jangan lupa. Nggak ada.